الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Siti Hadijah adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, karena berperan besar dalam kehidupan pribadi dan karir Nabi. Berikut penjelasan lengkap dan detail tentang pertemuan tersebut. Latar belakang Siti Khadijah. Siti Hadijah binti Huwailid adalah seorang janda kaya dan terhormat di Mekah. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang terpandang dan memiliki bisnis perdagangan yang sangat maju. Meskipun Hadijah telah menikah 2 kali sebelumnya, ia dikenal sebagai wanita yang cerdas, bijaksana, dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Setelah suami keduanya meninggal, Hadijah mengambil alih urusan perdagangan keluarganya, yang menjadikannya salah satu pengusaha paling sukses di Mekah. Hadijah seringkali mempercayakan pengelolaan bisnisnya kepada orang-orang terpercaya untuk menjalankan ekspedisi perdagangan ke berbagai wilayah, termasuk ke Syam, Suriah. Namun, dia membutuhkan seseorang yang sangat jujur, amanah, dan berintegritas tinggi untuk mengurus bisnisnya. Perkenalan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Nabi Muhammad pada saat itu dikenal di masyarakat Mekah sebagai seorang pemuda yang sangat jujur dan diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Meskipun hidup dalam kondisi yang sederhana dan tidak seberapa, reputasi kejujurannya menyebar luas. Karena hal inilah Hadijah mendengar tentangnya dan merasa bahwa Muhammad adalah sosok yang tepat untuk menjalankan urusan dagang miliknya. Suatu hari, Hadijah meminta Nabi Muhammad untuk memimpin kafilah dagangnya menuju Syam. Untuk memastikan kredibilitas dan kejujuran Muhammad, Hadijah juga mengirimkan salah seorang pelayan kepercayaannya, Maisarah, untuk menemani perjalanan tersebut dan melaporkan kembali kepadanya mengenai Muhammad. 3. Perjalanan bisnis ke Syam. Selama perjalanan ke Syam, Maisarah menyaksikan langsung bagaimana Muhammad memperlakukan semua orang dengan adil, bijaksana, dan jujur. Muhammad tidak hanya sukses dalam menjalankan perdagangan tersebut, tetapi juga membawa keuntungan yang besar bagi Hadijah. Maisarah juga menyaksikan tanda-tanda keajaiban yang berkaitan dengan Nabi, termasuk naungan awan yang melindungi Muhammad dari terik matahari saat sedang dalam perjalanan, yang semakin membuat Maisarah yakin akan keistimewaan Nabi Muhammad. Laporan Maisarah kepada Siti Khadijah. Sekembalinya dari perjalanan, Maisarah melaporkan kepada Hadijah tentang semua hal baik yang dilihatnya pada Muhammad. Dia menyampaikan bagaimana Muhammad adalah sosok yang luar biasa dalam hal kejujuran, kesantunan, dan kebijaksanaan. Mendengar laporan tersebut, Hadijah semakin terkesan dengan pribadi Muhammad. 5. Ketertarikan Siti Hadijah. Seiring dengan perjalanan waktu, Hadijah yang awalnya hanya mengagumi kepribadian Muhammad dari segi bisnis, mulai merasakan ketertarikan yang lebih dalam secara emosional. Meskipun Hadijah sudah berusia 40 tahun, dan Nabi Muhammad saat itu berusia sekitar 25 tahun, perbedaan usia ini tidak menjadi penghalang bagi Hadijah. Hadijah tertarik kepada Muhammad bukan hanya karena fisik atau penampilan, tetapi lebih karena integritas dan akhlak mulia yang dimiliki Muhammad. 6. Lamaran Siti Hadijah. Meskipun pada masa itu, umumnya laki-laki yang melamar perempuan, Hadijah memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan melamar Muhammad melalui perantara. Hadijah mengirim Nafisah binti Munyah, seorang wanita yang dipercayainya, untuk menyampaikan niatnya kepada Muhammad. Nafisah menyampaikan bahwa Hadijah tertarik untuk menikahi Muhammad karena akhlak dan kejujurannya. Nabi Muhammad, yang pada saat itu hidup dalam kondisi sederhana, merasa terhormat atas lamaran tersebut. Setelah berdiskusi dengan pamannya, Abu Thalib, dan mendapatkan restu, Muhammad menerima lamaran Hadijah. Pernikahan ini disambut baik oleh keluarga kedua belah pihak. 7. Pernikahan Muhammad dan Hadijah. Pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Hadijah dilangsungkan dengan penuh kesederhanaan, namun syarat makna. Meskipun Hadijah merupakan wanita yang kaya raya,
pernikahan mereka tetap dijalankan dengan penuh kesahajaan. Khadijah memberikan mahar yang cukup besar, tetapi fokus utama mereka adalah nilai-nilai moral dan kebersamaan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 putra, Qasim dan Abdullah, yang keduanya meninggal di usia muda, dan 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 8. Peran Siti Hadijah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Siti Hadijah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Muhammad. Ia adalah sosok yang selalu mendukung Nabi, baik secara emosional maupun finansial. Ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun, Hadijah adalah orang pertama yang mendengarkan pengalaman tersebut dan memberikan keyakinan penuh bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadijah juga memainkan peran vital dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad pada masa-masa sulit, terutama ketika kaum Quraisy mulai menentang keras ajaran Islam. Hadijah selalu menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi Nabi, baik dalam hal moral maupun material, hingga wafatnya pada tahun ke-10 kenabian, yang dikenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn, karena Nabi kehilangan 2 orang terdekatnya, yakni Hadijah dan pamannya Abu Thalib dalam waktu yang berdekatan. Kesimpulan. Pertemuan dan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Hadijah bukanlah sekadar peristiwa romantis, tetapi merupakan fondasi kuat bagi misi kenabian. Hadijah tidak hanya memberikan dukungan emosional dan material kepada Nabi, tetapi juga menjadi contoh dari istri yang setia, pengusaha yang sukses, dan seorang muslimah yang taat. Pernikahan mereka adalah simbol dari kerjasama dan dukungan moral yang kuat antara suami istri dalam menghadapi tantangan hidup, terutama dalam menyebarkan risalah Islam.